Fermetan di seluruh Indonesia. Welcome back to Rumah Fermetan. Hai guys, ini bukan rumah Fermetan, tapi ini di rumah salah satu kolektor handal aglonema yang ada di Jakarta. Yes, saya di Jakarta guys. Siapakah kolektornya? Kita lihat ya. Check it out. Oke, kita lihat siapakah dia. Semua. Ini halo, adalah selamat sore. Maniza. Selamat sore Mbak Messi. Aduh, Fermetan tim semuanya. Iya, Ya. ini kita di mana, Mam? Di Nirwana Sky Garden. Wah, Ini di lantai 3. Ya. Memang benar-benar Sky Garden. Ya, Ini amin. official banget. Kalau saya rumah aja, Mam. Rumah aja. Nih, ini kebun-kebunnya ya, Mam ya. Ini Waduh. baru segini aja. Aduh, guys, ini semuanya ya, nggak ada aglonema yang kaleng-kaleng di sini ya. Ya ini Semuanya. nggak kaleng, ini tanaman loh Iya, momennya. iya. Ini semua aglonemanya baru cantik-cantik kayak daun plastik juga ini ya guys, karena Ada beberapa yang daun plastik gitu ya. oh iya, ada beberapa yang daun plastik. Enggak guys, ini semuanya asli. Wow, ih cakep banget, Terima Mam. kasih. Waduh, di sini. Kalau di aglonema size doesn't matter, walaupun gede ini tetap kesayangan. Nah, tetap kesayangan. Kenapa itu, Mam, kesayangan, Mam? Ya karena dapatnya susah. Perjalanannya Dapatnya susah, panjang. Ya, perjalanan panjang. Terus alhamdulillah adaptasinya bagus. Terus dia sekarang udah banyak banget. Iya, ini ada aglo udah- apa ini, Mam? Ini Marsha Anjani. Wah, Marsha Anjani, cakep banget ya, Mam. Kalau ini hadiah dari guru saya. Capek-capek Dari aja saya, suhu ini dari suhu aglo ini dari Kang Sari-Sari ini Nina. Wah, hadiahnya luar biasa ya, Mam ya. Hadiahnya. Cakep banget. Iya, ini kebunnya Mamisan ini, gardennya memang benar-benar cakep. Terus di sini pakai apa ini, Mam? Kita pakai plastik UV, terus ditumpuk lagi sama paranet. Terus untuk sekitarnya paranetnya double karena ini kan di lantai atas ya. Anginnya cukup kenceng, Momi. Kalau apa namanya Hujan, malam, badai ya. hujan, kalau anginnya pas itu dia juga bubuk-bubuk gitu kuat. Jadi dirangkep dua. Kalau misalnya pas nggak ada orang ditutup semua. Supaya, ditutup semua. Ya supaya mengurangi angin. Intensitas Iya. anginnya. Sama mengurangi resiko binatang-binatang masuk kali ya, betul, Mam ya. betul. Soalnya ini kan kalau saya lihat di perumahan Mam ini kan, asri banget ya. Ya, hijau, banyak hijau. Banyak hijaunya, sedangkan dikelilingin sama gedung-gedung besar ya. Ya. Iya, jadi pasti anginnya kesini kenceng Kesini, banget betul. ya. Betul. Aduh, ini Mam. Kalau yang ini yang perjuangan. Mana ini bonggol-bonggol Yang masih pejuang. Pejuang. Wah, pejuang-pejuang tangguh ini, Mam. Nih ada ini waktu itu udah indukan tapi patah pinggang. Patah pinggang, bener. Tolongnya bener. dia red spot. Iya, betul. 2 daun ditanam tanpa akar pakai kokopit. Hello Kitty. Hello Ini Kitty. Saya suka sekali Hello Kitty ini warnanya. Makanya diberjuangkan. Iya, warnanya centil. Tapi ini masuk ini Masuk, ya, Mam ya. iya, udah bagus masuk. ya. Masuk daun barunya Udah ya, bagus. itulah. Biar 1-2 daun tetap diperjuangkan. Tetap diperjuangkan. Perjalanan hidupnya ya, Mam Ini ya. juga perjuangan juga. Wow, Sinta. Sinta, Mam. Perjuangan juga. Harganya udah nggak tahu sekarang harganya si Sinta. Aduh. Ini yang ibu-ibu pada ngerumpi. Oh, ini rumpunan guys. Ini yang pada Ibu-ibunya pada ngerumpi. Ini yang pada rumpunan. Ini, Mam, aduh, anak saya di rumah Nancy-nya cuma 1. Ini ya, ini Nancy-nya anaknya udah banyak ya. Seandainya dibagi-bagi Gitu ya. Sudah berapa duit, Buat guys? souvenir gitu ya, Om ya. Souvenir kalau kayak gitu kita aja guys yang datang guys. Aduh, ini apa ini, Mam, ini? Kocin. 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 Charlie Brown kayaknya ya. Brown ya. Iya, oh cakep Punya ada yang banget. daun bulat juga. Nah, ini Ini Harley Quinn ini. legendaris ya, Mam. Ini legend. Legend, ini legend guys. Bisa diangkat mungkin nih, Mam ya. Wah, tuh. Ini legendaris ini ya. Gak sembarang tempat guys yang punya ya. Kalian kan bosan ngeliat rumah saya gitu-gitu aja ya tanamannya. Sekarang kita jalan-jalan nih. Asmer. Udah gemoy aja nih, Mam. Asmer. Tinggal menunggu aja itu. Ini Big Mama yang bener-bener big. Iya. Wah. Dapat dari Manado ini. Dapat dari Manado.
Pak, saya tahu kayaknya yang nyarikan siapa ya, Mam. Saya tahu yang nyarikan ini siapa kayaknya ya. Nanti kita undang juga beliau ya. Nah, ini waktu itu harus datang. Ini waktu itu dikira Rastiana. Oh gitu. Tapi ternyata kata Suhu, kata Kang Sari-Sari bukan dari bukan. Thailand. Jadi ini oke lah, belum ketahuan ID-nya tapi nggak apa-apa, suka. Yang penting cantik. Yang penting dan dia tumbuh suka. sehat ya, Mam ya. Benar. Iya. Oke, ini kita sambil duduk kita undang tamu kita satu lagi ya, guys. Kita undang bintang tamu satu lagi yang harus datang ya. Iya. Ya guys, kita di sini duduk santai ya. Di sebelah saya ini ada tadi ya bintang tamu yang punya rumah ya. Tuan rumahnya ada Mamisan. Dan di sebelah sini ya ada super suhu kami. Super suhu. Udah suhu super lagi kan. Iya, ada suhu kami yaitu Prof Sahari ya, Prof Henry. Ya, beliau ini adalah juri nasional guys. Siapa yang nggak kenal ya, dunia aglonema nggak mungkin nggak ada yang kenal ya, Mam ya. Iya, nggak ada yang kenal. Ini Prof Sari ini, perkenalkan diri dulu kali, Prof. Ya, nama saya Hendri. Kalau orang sering manggil si Sari-Sari sesuai di akun Facebook. Jadi lebih kenal ke Sari-Sari. Prof ini orang lama ya guys, orang lama di agloneman dan tidak ada mungkin yang nggak tahu. Ini ceritanya kok bisa Prof Henry ini di sini ya, Mam ya? Bisa diberitahukan ke kami kenapa Prof Henry ada di sini? Suhu kan? Suhu. Kita pemula harus belajar dan sering-sering konsultasi sama Suhu karena aglonema ini kan memang luar biasa. Cantiknya luar biasa, tapi juga perawatannya, cara-caranya juga luar biasa. Benar, ya. Ya saya alhamdulillah dipertemukan sama Kang Sari-Sari, bisa membantu Prof, sering memberikan istilahnya ya gitu. Iya, kiat-kiat dalam beraglo dan semangat juga. Dulu waktu pas awal-awalnya Mam suka aglo kapan ceritanya, Mam? Sekitar 1 tahun setengah yang lalu ya, kayaknya 2019 akhir ya. Itu waktu itu suka karena warna daunnya kan merah tuh. Ya, warna daunnya merah, dan kalau yang pertama suka aglo pasti yang dikejar suksom. Pasti suksom. Benar. Pasti itu aglo sejuta umat. Suksom. Hah? Trennya mama ya. Betul, itu suksom itu. Jadi punya suksom gitu. Tapi kok ada yang mati, ada yang enggak, terus mulai kan ada live Instagram gitu, jadi suka beli kan Momi. Tapi terus lama-lama ya karena mungkin ada salah kasih obat, banyak hal ya kalau aglo kan, jadi banyak mati juga. Namanya ratu daun ya, Mam? Iya, namanya jadi memang ratu daun spesial ya. Saya awal tuh 50 pot lebih ada sih. Ya menjadi korban. Ya sudah selesai takdirnya sampai di situ. Harus kembali mereka ke alam ya. Gitu. Jadi ya sudah mencoba gitu. Tapi ya memang usaha lagi karena memang senang bawa bahagia, buat kita nih me time itu memang luar biasa aglo ini. Benar ya, Mam. Apalagi luar biasa. Dan ternyata setelah ketemu Kang Sari-Sari setelah ketemu Prof ini nggak sesulit itu gitu tentang aglo, asalkan kita memang ada niat dan istiqomah gitu, terus nggak salah curhat. Curhatnya ke Prof, jadi belajar ilmu ikhlasnya. Belajar ilmu ikhlasnya. Iya. Mau tahu kan caranya Prof ini ilmunya berharga loh guys, cara merawat aglonema ya. Ini Prof, menurut Prof apa sih yang penting di aglonema itu, Prof? Guys, kita pindah tempat ya guys, karena hujan badai yang di atas ya. Ini lagi musim hujan nih. Iya, karena di atas itu memang greenhouse-nya itu beliau ini yang memberikan saran begini ya, Mam ya. Jadi semua memang dari Prof Sari-Sari, dari
desainnya, kemudian beliaulah yang menuntun dari awal greenhouse itu bagaimana bagusnya, karena kan ini untuk aglo tidak bisa sama untuk tanaman hijau, jadi kan ada paranet, terus berapa persennya, terus atasnya gimana gitu. Iya, jadi Prof yang membantu ya, Mama? Ya, alhamdulillah. Aduh, saya mau pindah juga nanti ya guys, mau kayak gitu biar Prof yang bantuin saya nanti ya, habis itu bikin greenhouse ya guys. Cuman kalau di tempat Prof, di greenhouse-nya Prof kan kehujanan ya, gitu. Kalau kita masih nggak tega ya, terus kata Prof ya udah dikasih plastik UV aja gitu. Kalau di Prof seleksi alam ya? Seleksi alam bener-bener. Iya. Menurut Prof sendiri bagaimana sih sebenarnya cara merawat aglo, dan apakah memang aglonema ini salah satu kesulitannya apa? Salah dua mungkin ya, nggak satu aja. Bagaimana cara merawat aglo dan apa sih yang harus diperhatikan dalam dunia aglonema ini, Prof? Nah, kalau sebelum kita mengenal atau coba pelihara aglo, paling nggak kita itu kenal duluan sama tanaman. Kalau kita udah kenal sama tanaman dan ngerti apa yang diinginin tanaman juga akan ngerti ke kita. Iya. Ya sekarang kalau kita udah kenal karakter tanamannya, mungkin tahap kedua kita tempat. Kalau udah tempat, oke, baru media. Nah yang biasanya yang lama itu kita media. Soalnya media itu kan di tiap-tiap tempat itu berbeda-beda yang cocok. Jadi mau nggak mau kita yang ekspor sendiri, bikin racikan sendiri. Kalau kita udah nemuin yang cocok di tempat kita apa itu, ya udah pakai itu terus. Sebenarnya kalau aglo itu bukan tanaman manja sebenarnya. Iya. Cuman butuh perhatian. Perhatian guys. Nggak manja tapi ya. Nggak manja. Iya. Ya itu juga yang sering saya bilang kan Prof, yang kenapa saya buat fermentan itu sebenarnya salah satu cara untuk meminimalkan sakitnya tanaman. Tapi sakitnya tanaman itu sendiri nggak bisa kita bilang hilang dengan media gitu, karena media sendiri itu tergantung tempatnya. Nah memang yang kalau saya buat itu kan memang saya rasa sih bisa untuk ke semua musim. Cuman memang kembali lagi tanamannya sakit ya harus dikerjain ya Prof. Iya, tadi Mamisan cerita sama saya Prof. Kalau Prof itu bisa mendeteksi. Mendeteksi ini daunnya, oh ini ada sakit nih. Oh ini begini nih gitu. Dari mana itu Prof? Bisa seperti itu Prof? Datang dengan sendirinya kalau kita tahu tanaman ini sakit apa enggak. Soalnya kalau kita udah tiap hari tahu tanaman itu, ngerawat tiap hari, ngeliat tiap hari, kalau ada perubahan sedikit aja kita tahu. Iya, Prof. Ya, seperti kayak kita ngerawat anak sendiri. Kalau mulai nafsu makan berkurang, mulai terus kok udah lemes, enggak cerah lagi, lemes. Berarti kan itu kita kan harus peka kayak gitu. Ya sama kayak tanaman. Kita juga harus peka. Lihat tanaman ada yang daunnya pada turun, warnanya pudar, pucat, terus rontok. Berarti tanaman ini ada masalah. Itu aja. Iya. Tapi kita tahu gitu karena kita udah sering lihat tiap hari tanaman yang kita rawat. Iya. Kalau kita nggak ngenalin tanaman itu sakit apa enggak, kita juga nggak tahu. Iya. Berarti memang kita tuh nggak bisa buat aglo itu seperti tanaman-tanaman lain ya Mam ya. Seperti kayak yang Mam bilang, beda dengan tanaman-tanaman hijau yang lain ya Mam misalnya. Iya, betul. Kan kebetulan saya juga hobi itu tanaman hijau. Monfar, terus philodendron ya, monstera, philodendron banyak lah, pastas gitu. Tapi memang keunikannya ini aglo ini memang dia punya in their own way ya. Jadi aglo ini punya caranya sendiri. Mereka punya, kalau orang Jawa bilang punya carpe dewe gitu, punya maunya mereka sendiri gitu. Dan itu yang benar-benar nggak umum. Jadi jangankan aglo secara keseluruhan, aglo dengan jenis yang sama aja, satu pot dengan pot lainnya tuh berbeda gitu. Misalnya dia cara perawatannya belum tentu juga gitu. Nah, dia dari kecilnya gimana? Kalau aglo tuh itu semuanya berbeda. Itu makanya ya
kecantikannya itu saat dia betul-betul sehat dan cantik itu kita betul-betul bisa menikmati dan merupakan suatu perjuangan yang nggak mudah. tapi juga nggak serem sih, nggak horor, dan keindahan dan kebahagiaan yang diberikan itu sebanding dengan apa yang kita berikan juga kepada aglonema. Effortnya betul. Bahkan ada teman saya juga, ibunya tuh dia udah sempet kayak ada gejala stroke gitu, terus dia dimulai di rumahnya tuh dia kasih aglonema. Oh gitu. Akhirnya ibunya mulai belajar ngerawat aglonema. Tapi dia udah pesen, Bu kalau sakit nanti nggak apa-apa ya Bu, namanya belajar gini. Terus dia bilang alhamdulillah loh gitu. Ibuku tuh dengan adanya aglonema ini segala sesuatunya membaik. Secara fisik, pemikirannya, pagi bangun udah diliatin aglonya, dicek-cek gitu. Jadi ternyata bisa untuk psikis ya, jadi membantu juga akhirnya berpengaruh kepada kesehatan. Kalau dibilang orang aglonema itu apa, Sri rezeki ya Prof? Iya, awalnya. Iya, jadi dibilang aglonema itu adalah tanaman Sri rezeki. Akhirnya memang percaya nggak percaya memang Sri rezeki ya Prof ya? Iya, betul. Kan nama Sri rezeki kan dari apa? Sri kan Dewi apa? Padi. Rezeki ngasih rezeki. Jadi kayak tanaman yang ngasih rezeki. Oh gitu. Tapi kesininya kan kata-kata itu benar. Kayak di Thailand kan aglonema itu juga apa? Tanaman keberuntungan. Tanaman keberuntungan. Kalau dipikir-pikir iya sih Prof. Sekarang kayak budok. Tuh, tak balikin tuh. Ngasih rezeki nggak dari aglo? Iya. Ya kan? Ngasih rezeki dari aglo dan bukan hanya itu Prof. Gini, kalau dipikir-pikir ya Mam ya. Kalau dipikir-pikir saya pribadi, saya kalau disuruh beli aglo sebanyak itu, saya mungkin nggak punya uang Prof. Iya. Saya nggak akan punya uang, beneran. Kalau dihitung dari nilai belinya memang ya luar biasa. Ya, misalnya kalau kita duduk-duduk nih kan, baru saya hitung ini harganya segini, hitung satu rak. Wow, satu mobil. Biasa guys, satu mobil guys. Tapi akhirnya kalau mikir gini, kapan aku punya duitnya ya beli segini? Dalam hati saya gitu ya Mami ya, maksudnya saya bukan padahal kalau bukannya mau ngomong itu. Kalau fermentan sih, fermentan ya untuk fermentan sama ini kan gitu. Saya nggak pernah mau ke situ lah. Mencampurkan itu antara bisnis sama kesenangan saya pribadi, hobi gitu. Dan asal kalian tahu, mungkin ada beberapa orang yang tahu tentang perjalanan saya dan Mamisan ini ya dalam aglonema ya. Jadi Mamisan ini dulu yang Dok, beli aja tuh, gue liat merahnya, pokoknya dokter harus beli. Nah, Mamisan ini. Jadi kita naksir tanaman yang sama. Iya, terus di deal sama Mamisan. Karena untuk hadiahnya dokter Evi. Tapi pada akhirnya dokter Evi menebus kembali tanaman itu. Dan saya mengikhlaskannya demi karena aglonema nih ya Prof, selain ngerejekeni juga memberi saudara baru. Betul. Oke Prof. Jadi keluarga pada akhirnya. Memang rezeki juga bukan hanya dari materi, tapi teman dan saudara itu juga adalah sebuah rezeki yang nilainya nggak bisa diukur ya. Itu lebih mahal dari segalanya. Gitu. Dan alhamdulillah aglonema ini memang memberikan saya banyak saudara baru, Prof Sari-Sari, Dok Evi ya, dan yang lain-lain. Jadi sangat bersyukur sekali kita berada di dunia aglonema ini. Tapi kalau bilang dinilai diukur dari nilai materinya, banyak kok yang kita memang beli kayaknya wah ini bisa buat beli satu mobil nih segini banyak pot. Tapi banyak juga yang udah bisa beli mobil karena menekuni usaha aglonema, nggak Prof nggak? Nah tuh, ini saya ini kan guys, nanti tunggu kontennya ya. Ini saya ini akan menghadiri kontes aglonema Indonesia di Jogja. Ini kita ini membahas itu sedikit ya. Nanti ada kontes ya Prof ya di Jogja ya. Di Jogja ini rencananya mau apa ini Prof? Jadi itu acara ada 2 hari, dari tanggal 11 sama 12. Kalau yang tanggal 11 itu Sarasehan. Jadi itu nanti kita mau bentuk suatu induk organisasi aglonema Nusantara. Jadi itu yang nanti menaungin semua komunitas aglonema di Indonesia. Dan itu nanti juga langsung tembus ke Menteri Pertanian. Wow.
Luar biasa. Menteri Pertanian guys. Iya. Terus gimana Prof? Terus- Asosiasi Aglonema Nusantara. Jadi nanti kan dari induk organisasi itu nanti membawai dari masing-masing itu nanti apa kayak departemen-departemen itu nanti ada khusus untuk pertanian, pemulihan tanaman, terus perdagangan, kontes. Nanti itu jadi satu wadah. Jadi satu wadah. Dan itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dilibatkan. Iya. Ya? Wow, ini yang ditunggu. Soalnya kalau Thailand itu yang saya lihat, ya mamnya, maksud kita ngimpor. Di sini petani tangguhnya banyak. Iya, baru Di sini banyak petani tangguh, Aglonema udah Iya. sayang banget kalau masih ngimpor dari sana. Ya. Iya. Saya juga mimpinya kita bisa ngekspor, Prof. Oh. Dalam jumlah seperti Thailand ngimpor ke kita. Iya, pengennya kan gitu. Iya. Pengennya gitu ya, Prof ya. Dan Jadi, bagusnya juga ini Dok, kalau dari Prof membuat sebuah organisasi yang memang resmi ya terkait Aglonema ini, make it official gitu kan. Jadinya dunia Aglonema ini punya paten, dalam artian punya kiblatnya sendiri tentang peraglonemaan gitu. Karena kalau sebagai ibu-ibu yang barusan ya, saya ini kalau di dunia aglo kan ibarat mangga itu pencit ya, masih muda banget, masih piye. Itu kadang kan kita suka salah ID, terus kita juga nggak tahu standarnya sebuah aglo yang bagus tuh gimana, itu gimana. Nah kalau misalnya sudah ada patennya begini kan, nanti akan ada banyak hal yang bisa dilakukan dan itu menjadi sebuah hal, menjadi kiblat tersendiri bagi dunia aglonema Indonesia. Gitu. Makanya luar biasa yang dilakukan oleh Prof Sari-Sari tentunya dengan teman-teman di dunia aglo ini gitu. iya. Itu termasuk nanti pemberian ID, misalnya aglo-aglo hibrid baru dari Thailand. Itu nanti Diresmikan di situ juga. konfirmasi dulu. Konfirmasi Jadi lewat asosiasi. nggak simpang siur kayak sekarang kan dari importer ini ngasih nama A, importer ini ngasih nama B, padahal satu Harganya tanaman juga yang sendiri, sama. harganya juga lain-lain. Iya. Iya. Harganya juga lain-lain. Itu kasihan gitu. kayak pemula, penghobi baru kan. Udah beli yang ini ID ini, mungkin dia pikirnya ini tanaman baru. Di tempat satu lagi, ini ID-nya beda nih, mungkin hibrid baru juga. Setelah beli sama-sama datang ke rumah, sama satu tanaman yang sama. Orang kan ada yang menjual dengan ID yang bukan seharusnya. Iya. Mungkin tidak berniat buruk ya, bukan maksud buruk, tapi sama-sama nggak taunya. Jadi si seller ini sendiri juga dia nggak tahu. Jadi dia juga cuman katanya gitu. Jadi kita husnuzon ya bahwa tidak berniat untuk konfirmasi kemana? Ya, tidak tahu harus konfirmasi kemana. Jadi menelan mentah-mentah saja. Ini katanya sih ini gitu. Padahal bukan. Gitu ya. Seperti tadi yang punya saya di atas kan Restiana itu loh. Itu kan belinya dengan ID itu gitu. Tapi begitu bertanya ke Prof dan beberapa teman, bukan, ini hybrid Thailand. Gitu. Nah, ya karena tidak ada kiblat patennya kan untuk aglonema ini. Tidak ada yang ditanya yang secara resmi kelembagaan aglonema ini gitu. Kalau sudah ada nanti Prof dengan teman-teman yang lain senior ini kan kita jadi tahu kemana harus bertanya dan mengkonfirmasi. Gitu. Sama mungkin satu lagi sih Dok, kalau beraglonema itu kalau bisa ibu-ibu, moms, sis, jangan beli bonggolan. Bonggol. Ya, bukan bonggol lah, bukan. Banyak teman-teman saya soalnya yang beli di e-commerce itu bonggolan, misalnya dibilangnya asri putih gitu ya. Harganya lumayan loh, 500.000 gitu ya. Benar. Tuh, barang datang kan dia oke, pesanan diterima ya, tapi begitu tumbuh nanti tiba-tiba Dona Carmen atau apa, kita nggak bisa bedain. Tumbuh, Mam. Ya kadang mati juga. Kadang mati juga, Mam. Jadi lebih baik daripada hilang uang 100.000, 150.000, 200.000 dikumpul-kumpulin kan jadi 1 juta juga. Mendingan gitu. langsung beli Lebih aja. baik kalau saran saya ditabung aja, nanti beli yang udah baby itu dalam arti udah ada daunnya. Nah hati-hati juga, daun kecil tuh kadang saya aja nggak bisa bedain gitu. Masih kadang konsul ke Prof juga, Prof ini benar nggak sih gitu. Itu harus benar-benar kita hati-hati di situ gitu, karena kan kita ada budget juga kadang nggak sedikit untuk
baby koleksi. Untuk baby koleksi ya gitu. Kalau yang udah jelas kelihatan sih misalnya kayak Goliath gitu sih masih enak ya. Tapi kalau kayak Asri gitu kan suka sama ya Prof sama yang lain yang baby gitu. Jadi lebih baik nabung, sabar bentar. Iya. Soalnya sakit hati tuh, kita beda harga 1.000 perak sama toko sebelah aja kesel ya, apalagi tidak sesuai. Apalagi nggak sesuai. Kalau nggak sesuai Adi, Benar, dengan nggak sesuai ekspektasi gitu. Benar Mam, benar. Jadi memang dengan adanya itu ya Prof ya pasti saya percaya itu akan sangat banyak membantu. Ya, Dan apalagi- bermanfaat ya, membawa Betul. maslahat sekali untuk kita para pecinta aglonema. Benar, karena kita yang mau misalnya kita ini kan Mam nggak ngerti kan gitu, dan kita nggak tahu gitu, kita percaya aja sama seller. Iya. Ya kita nggak ada pilihan lain soalnya. Kadang gitu. seller juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu, taunya. kadang Jadi nggak ini tahu. kadang dia juga apa katanya gitu. Jadi kalau udah ada begini kan senior kan. Iya, ada yang senior. Jadi ada pembanding dan ada yang dikonsulkan ya. Dengan adanya ini ya Prof ya bisa setidaknya yang nyeleneh itu bisa lurus kembali gitu. Dan yang sebelumnya belum Nggak dapat tahu, informasi, bisa belajar, betul, tahu harus belajar kemana. supaya aglonema nasional ini bisa maju terus ya Prof ya. Amin. Iya, amin ya Prof. Tadi Mam sempat ngomong kalau Prof itu bisa menerawang Iya. sakit. Saya tadi cerita sama Dok Evi ya Dok, tapi itu memang nyata loh. Prof itu nggak perlu pegang gitu. Lihat aja dari daunnya udah tahu ini ada kutunya nih. Gitu. Ini red spot ini kayaknya. Ini yang kena red spot anaknya ini. Gitu. Kalau kita kan apa sih ini bongkar lagi stres dan Betul. ini penyakitnya di mana sih gitu kan. Benar sampai dibongkar. Kalau beliau kelasnya udah dipandang aja ya, sakit ini kena ini. Iya, itu yang harus saya pelajari. Iya. Kita pelajari pengalaman semuanya. bertahun-tahun ya. Iya, Tapi Prof dulu yang buat saya semangat juga tuh saya pernah bertanya sama beliau, Prof dulu waktu awal dengan Aglo mati banyak juga nggak Prof? Wow kata Prof. Serius, Bro? Iya. Banyak tuh. Bener. Cuman kan dulu kan Nggak ngomong, ya, guys. Aku juga nggak ngomong, guys. awal-awal juga mati Banyak. Hampir Banyak ya, Bro? Sekarang juga kadang masih ada. Ya, kalau mati sampai sekarang pun ya wajar Iya. lah, Bro. Jadi namanya kita kan semangat tanaman, lagi. makhluk Iya. hidup. Bukan tanaman plastik ya, Iya. Bro. Kan dua kemungkinan. Kalau nggak hidup ya mati. Ya memang gitu kan. tapi kalau Neskia yang mati tuh. Aduh, menangis. Kita ini mama, guys. Kalau Saya pernah dititipin Neskianya Prof, kata Prof nih ya gitu buat belajar Neskia gitu kan. Kita cenut-cenut mati. terus, Prof, Itu ngomongnya ke Prof udah takut banget. Prof itu cuma kenapa mati Prof? Ya sudah ya namanya makhluk hidup ya pasti ada. wow. Saya langsung wah. Guys, Dan Neskianya udah remaja loh guys, bukan baby loh ya. itu yang harus kita pelajari Aduh, ya Allah. dalam dunia aglo ya guys, ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas, dan itu juga yang saya pelajari dari aglonema Prof. Saya bilang gini, ini tanaman ya memang nggak seperti yang lain ya, contohnya yang Mam ingat Philodendron Pink Princess yang Mam, Iya. yang Mam kirim Iya. waktu itu ya, itu Mam Acak kadut. Tanam aja tancap hidup. hidup. Bahkan Mam sudah saya cacah Mam, jadi 5 pot Iya sudah. kan. Dan Iya. tidak perlu siram-siram insek, bakterisida, Nggak perlu. nggak ada dia. Tumbuh Dia paling tumbuh sendiri dia. Tumbuh sendiri. Dia pokoknya ada akar, udah tancap selesai. Iya. Metannya juga nggak perlu yang gimana. Iya, benar, setuju Mam. Iya, itu ya guys ya. Jadi memang aglo itu butuh sesuatu Butuh kasih sayang ekstra. kasih sayang ekstra ya, butuh perhatian. Dan kita itu bisa kenal kalau kita tiap hari melihat. Betul. Ya. Gak bisa kita tuh aglo itu kita kayak ya udahlah gitu. Gak bisa, harus tiap hari guys dilihatin. Kita pernah diskusi tuh dengan teman juga seorang psikolog. Ada teman yang bilang ngapain kalau gitu ngerawat aglo susah, bikin stres. Terus teman kita yang psikolog malah bilang, oh kamu salah ngomong kayak gitu. Oh gitu. Justru when you like something gitu kan, and it become your hobby, saat kamu melakukan itu, kamu akan fokus di situ. Dan saat kamu fokus, kamu akan menemukan banyak kebahagiaan di situ. Gitu. Justru sel-sel dalam tubuhmu itu akan membaca bahwa kamu tuh sedang bahagia, kamu sedang fokus, sedang melakukan sesuatu yang kamu suka. Dan itu akan menjadi sebuah hal yang bagus sekali Positif. untuk diri kita ya, sebuah hal yang positif. Jadi jangan dikira wah
ngapain kalau misalnya gitu repot gitu. Sama seperti orang yang hobi baking, hobi masak, capek kan baking dan masak Capek. itu kan capek gitu. Tapi mereka bahagia saat mereka melakukan itu karena mereka fokus. Justru disitulah apa namanya benar-benar kita menemukan endorfin kita naik ya Mam ya, Menemukan- kebahagiaan betul. kita. Secara psikologis secara psikologis juga kita jadi fokus dan kita jadi bahagia. jadi bukan berarti aglo itu mati terus membuat kita stres dan sakit, malah lain ya Mam, Malah tertantang ya. malah yang ya karena kita udah kadung cinta ya. Mungkin sedihnya keliangannya pasti keliangan lah aduh. Pokoknya kayak Neskia itu kan aduh cedut-cedut kepalaku. aduh ya gitu punya prof lagi. punya sendiri ya udah lah, nggak apa-apa. Iya. Terus malu gitu ya ampun cuma dititipin doang tinggal nyiram aja mati gitu. Tapi ya Namanya belajar kan butuh berkorban. luar biasa ya Uang belajar. kuliah. Belajarnya Oh, iya. Neskia remaja. Uang kuliahnya Neskia guys, aduh. Tapi kan lama-lama kayak Mamisan kan udah tahu sekarang karakter tanaman gimana. Ya, sebenarnya kayak sama kayak orang. Misalnya kita pengen ngambil hatinya seseorang kan, sentuhlah dia tepat di hatinya dengan kasih sayang kamu, ya kan? Sama kayak aglo, sentuhlah dia tepat di daunnya dengan kasih sayang kamu. Tuh, aduh ini udah ilmunya itu udah ilmu tingkat dewa. Soalnya udah ngomong masalah perhatikan aglomu gitu loh guys. Jadi itulah yang Jadi nggak diperlakukan kayak benda. bener. Jadi itu kalau misalnya asosiasi nanti kita itu bisa banyak belajar. Kan nanti ada apa? Ada struktur organisasi. Nanti ada yang bisa kita tanya. Nanti pasti otomatis sosial medianya harus ada dong Prof. Ada ya. nanti. Pasti akan ada ya. Jadi ada yang kita tanya. Iya. Kan mau di Facebook, mau di Instagram, ada yang kita konsulkan. Terus nanti habis setelah itu tanggal 12-nya acara apa Prof? Kontes. Kontesnya. Wow. Nanti Di mana kalau sih, Prof? kalau kontes di Jogja City Mall Di Jogja City Mall tanggal berapa tanggal Prof? 12 Desember. Tanggal 12 Desember. Ada berapa kategori itu pemenangnya? Nanti kalau tanggal 11 kan kita ngadirin narasumber banyak dari pemulia tanaman, penyilang kayak Pak Krik Hambali, ada Barli, ada Om Ramli, terus pelaku bisnis juga ada, termasuk Budok ini. Saya masukin kenapa dia? Buat inspirasi teman-teman yang lain. Ya. Nggak cuman dari aglunya aja yang bisa buat komoditas, yang bisa menghasilkan sesuatu, Benar. tapi media juga bisa, Setuju. ya kan? Setuju. Dan menurut saya itu Prof harus generasi muda guys. Iya. Ya guys, I'm still 32 tahun ya. Kalau misalnya tidak ada regenerasi di dunia aglo ini, nanti aglonya bakal turun guys. Betul. Padahal aglo itu harta, termasuk hartanya Indonesia Iya. menurut saya. Ya, Mam, Betul, ya, betul. hartanya Indonesia loh, karena Nggak semua negara punya. betul, dan tidak semua negara itu bisa merawat aglo seperti orang Indonesia. Iya. Makanya kenapa kalau kita lihat di Instagram ya, kalau aglonema nggak ada tuh yang posting dari US, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, karena mereka udah begini duluan, angkat tangan. Oh no gitu. iya. Karena nggak bisa gitu. Jadi itu adalah harta karun kita. Ya Prof ya. Iya. Dan itu- yang perempuan-perempuan yang harus semangat. Karena petani-petani tangguhnya nih laki-laki loh kebanyakan. Kalau laki-laki aja bisa, ini yang perempuan-perempuan pasti bisa ya Prof ya. itu Prof yang saya bilang Prof sama keluarga Fermetan di rumah itu ya. Itu kan banyak mami-mami ya, Mam ya. Tapi saya bilang gini, pokoknya dikerjakan dengan benar, taniin gitu saya bilang. Semakin banyak kita yang mengerjakan, semakin banyak nanti orang tahu aglonema ini. Kalau saya bilang gitu, semakin banyak yang mengerjakan, semakin banyak yang tahu aglonema. Customernya Fermetan Mam dari Grogot. Grogot itu sangat jauh di Plisir. Ya Mam ya. Dari Balikpapan tuh 5 jam lagi. Jual aglo Mam sudah dapat 2 juta Mam. Jadi maksudnya saya bilang gini, oh iya jadi kamu jualnya kemana? Ke tetangga Prof. Gitu. Dan karena tetangga itu akhirnya tahu, oh ini aglonema toh gitu. Akhirnya kan jadi tahu. Gitu. Oh ini seperti ini aglonema. Saya sumber penghasilan biar tahu ini aglonema. Kalau bisa nanti kayak Lampung juga lah Prof. Ada kampung aglonema gitu bikin nanti gitu, Prof. Gimana itu Prof? Ya apa ya? Sekarang justru di Lampung itu kan petani aglo dalam sektor tanaman hias aglo itu sekarang udah dimasukin di
komoditas pertanian sana. Itu udah dirangkul dari Dinas Pertanian Lampung. Jadi sekarang banyak petani aglo di sana. Soalnya kan ada beberapa kampung yang dia memang semua itu hampir rata-rata petani aglo. Dan itu sukses, bisa buat kebutuhan keluarga dia, hariannya, anak-anaknya, sampai ada yang beli mobil, motor, beli rumah, beli tanah. Kalau sekarang ini bisa berangkat haji ya guys, mungkin udah berangkat haji plus kali ya guys ya, ya mam ya, karena memang memang aglo gitu, karena orang pedas-pedas sambal. Dan dia beranak berapa kali juga kalau memang ngerawatnya ini dia nggak ada matinya loh. Berarti kan kita hidupnya lama. Kita harus jadi petani aglo lah di sini ya mam. Ya, ini kebanyakan petani aglo laki-laki guys. Iya betul. Ini ibu-ibu, petani tangguhnya ini kok kebanyakan laki-laki. Nice, semangat nih. Karena kalau laki-laki, Prof, nggak tega maksudnya masih tega motong. Kalau ibu-ibu disuruh motong, baper duluan. sayang, eman-eman. Ya kadang kalau ibu-ibu kalau udah ngeliat cakep gitu, eman-eman kalau dipotong. Nanti giliran udah mulai sakit baru dipotong. Padahal fatal itu. Padahal fatal ya, Bro. Udah sakit disakitin lagi. Iya, benar tuh. Makanya belah mempercepat. Iya. Ini juga di aglo kan di atas ada beberapa tuh yang udah anaknya tuh udah 2 daun, 4 daun gitu. Profnya udah bilang, "Ayo cepet ini dipotong, Bu." Aduh, eman-eman. Baper duluan kita mau motong. Padahal nggak, Bu, ini harus udah dipisah nih, Bu, nggak bisa nih, udah umpel-umpelan. Iya. Terus dan memang sebenarnya mam, kalau kita potong bisa anakannya, yang dari affiliate juga mam, makin banyak loh mam anaknya. Gitu ya? Bener mam, serius mam, aduh, jadi yang bagus-bagus mam potong. Itu kemarin di video Evi yang kemarin itu Evi kasih tahu kan, itu RL sebelumnya anaknya 1. Kan 1 itu romantic love ya? Iya, romantic love itu 1 mam. 4 bulan lalu Evi pisah, ambil culik 1 anaknya ini, muncul 9 dalam waktu 4 bulan. Serius, justru ya Prof ya. Nah saya nggak tahu nih, sekarang di sini ada Profnya ya, mungkin orang ngeliat ini ibu ngomong bener apa nggak sih nih, coba tanya sama Prof, karena kejadian di saya gitu. Biasanya kalau dipisah, kalau saya misalnya nanti tak sisain beberapa ruas dari anak-anak samping itu. Nanti itu 2 ruas tuh kemungkinan bisa dua-duanya keluar, belum nanti yang dari mata tunas yang lain. Dari induknya ya, Prof. Dulu pernah ada tuh di YouTube-nya Samsudin kan gitu, yang serat emas dulu. Itu kan awal mula beranak 3, bisa panen 3 bulan kemudian keluar 7. Iya, dan yang saya baca juga dia memang ada sifat dominasi, Mam. Jadi kalau misalnya anak pertama itu lebih mendominasi, mungkin kayak gitu juga. Lebih dominan itu. Ya, kayak gitu juga kali ya. Kita merasakan anak pertama itu kayaknya lebih sedikit mendominasi. Begitu lahir yang kedua, ketiga itu jadi kayak udah lempeng gitu. lempeng mungkin gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu mungkin masih hitungannya masih muda ya. Paling anaknya 1, 2. Nanti kalau udah tambah matang lagi, kayak orang kalau udah tambah matang kan udah ada jalan lahirnya. Udah ada jalan lahirnya. Akhirnya jadi yang brojol terus ya, brul. lebih gampang kan? Lebih gampang. Iya. Benar, lebih gampang pembukanya. Ya itu guys ya, memang seninya beraglo itu banyak dan nggak akan ada habisnya guys. Ya Prof, nggak akan ada habisnya. Punya ini 1, ih kok yang ini cantik. Ini punya 1 nih, romantic love. Aduh bagus. Ada yang mutasinya. Ada yang merah. Begitu ada mutasinya terus, yang ini harganya bagus, udah anak 2. Padahal udah punya, ambil juga. Iya, memang gitu, nggak ada berhentinya dan memang ya itu tadi sumber seri rezeki ya, maksudnya kita bukan sesuatu yang kita rencanakan, bukan sesuatu yang kita anggarankan ya. Jujur aja lo nggak dianggarankan ya Mam ya. Aku bulan seadanya beli. Nah, betul. Kalau belum ada budget ya diawang-awang dulu gitu kan. Iya, atau bikin nota dulu. Kalau kenal sama sellernya guys ya. Kalau nggak kenal sama sellernya ya jangan. Ya. Jadi iya gitu. Tapi tahu-tahu nanti tiba-tiba ada. Ada. Benar, ada aja ya Mam ya.
Jadi memang itulah ya. Nanti berarti kontes Prof. Kontes. Pengumumannya hari itu juga Prof. Ya, pengumumannya hari itu juga. Saya nggak ikut guys ya. Saya tadi bilang sama Prof nggak bisa saya ikut. Tanaman saya overnutrisi guys. Karena kriteria kontes itu ada ya Prof ya. Ada. Kriteria kontes ada, itu ada di YouTube-nya. Tapi yang menang kontes tuh biasanya orang yang sama itu aja atau beda sih Prof? Kadang beda. Kadang pendatang baru. Pendatang baru menang ya? Luar biasa. Dan loh dok, saya juga baru tahu dari Prof. Ternyata kalau kontes itu yang dinilai itu tidak dinilai dari jenis tanamannya, benar-benar dari performanya. Jadi tidak mesti tanaman koleksi. Ya Prof ya? Iya, jadi kalau udah tanaman di meja kontes itu semua tanaman itu sama. ID-nya pokoknya nggak ada peduli sama. Enggak, sama aja. Jadi nggak karena ini yang ini koleksian nih, jadi ini enggak gitu. Kalau menurut beliau nggak, jadi siapa aja bisa punya peluang dan kepuasan saat memenangkan kontes. Iya. Kalau untuk kita kayaknya agak malu ya. Yang ditaruh di atas meja nanti nilai jurinya ki duene sopo iki. Betul. Terus belum, tapi ya itu lama selalu ada yang pertama untuk Ya. There's always the first time for everything. Yes. Pokoknya kita berusaha maju terus pantang mundur. Terus nanti katanya ini duet dari 2 orang yang luar biasa di samping saya ini nanti akan ada ya guys di tahun depan. Tahun depan, insya Allah. Ya, di Jakarta kontesnya. Di Jakarta kontesnya dan saya akan hadir. Nanti kita total pokoknya. Ya, soalnya kepengen kenal dan ketemu dengan senior aglo, pengen belajar, kemudian juga pengen lihat aglo-aglo cantik. Iya Mam, bener. Nanti pusing sendiri nggak tuh? Waduh, kan nanti kan pasti ada ada pamerannya. Waduh, asik sendiri, masuk sini, masuk sana. Itu hari nanti di Jogja katanya ada pameran. Ada guys. pamerannya. Saya nanti pakai kacamata kuda guys, biar begini Enggak, yang heboh besok lelangannya. Oh, heboh lelangannya ya Prof ya. Jadi siap, ada Golden Hope, Neskia, Aduh. terus Marsa Anjani, Anjani. Aduh. Bener. Guys, mungkin banyak orang yang mikir ya, buat apa gitu. Dan saya sendiri ngalamin gini Prof. Dulu mertua saya, keluarga, bukan hanya mertua, semuanya lah. Mama saya sendiri itu waktu saya beli itu yang Golmar. Mertua itu bilang gini, "Ih, ngapain sih beli segini?" Mama saya lagi lebih brutal ya guys. Udah, jual aja lagi, kembalikan. Dapat motor. Iya, tabung-tabung Kak duitnya Kak, tabung-tabung Kak. Terus akhirnya ya saya beli aja. Terus sekarang anaknya udah ada yang nawar. Sempat sakit pula. Ini Mamisan tahu ya, perjuangannya. Iya. Saya semprotin tiap hari medianya. Waduh, luar biasa. Tapi ya itu dibilang seperti itu, akhirnya saya menjalani dengan tekun ya. Jadi semua itu apapun yang kita jalani dengan tekun, dengan hati yang ikhlas, tulus, dan saya nggak ada mikirin mau dapat duit gimana enggak. Tapi akhirnya berbuah hasil guys gitu. Berbuah hasil dengan cara ya saya nggak jualan aglonema, saya jualan fermentan ya guys gitu loh. Jadi maksudnya yang kita berikan ke tanaman itu balik lagi ya Mam. Betul. Aduh, kita disediakan teh poci. Guys. Aduh, ini sponsornya. Datang ya nanti Dok Kevin, insya Allah tahun depan ya. Datang lagi ya. Tahun depan saya datang, kita liput. Ya, Mas videografer. Nanti minta Prof ada itu tadi. Kategori suka-suka juri. Oh. yang menang perwakilannya fermentan. Perwakilannya Nirwana. Nanti kalau yang lainnya nanya, "Loh, ini apa ini, dari mana performnya nggak karu-karuan, daunnya jumping apa segala macam." Sudah suka-suka juri, ini suka-suka juri. Jadi piala dari kita untuk kita. Guyon ya. Nanti akan ada acaranya tahun depan. Kapan Mam rencananya? Nanti mau ngobrol dulu sama Prof. Nanti Prof supaya menyesuaikan dengan kalau ada kontes yang lain, jadi pas waktunya. Iya, sekarang lebih rajin kok memang kontes kayak kemarin. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya Prof ya, dari Nado sekarang ke. Ini besok udah ada lagi 2 yang masuk. Di mana Prof? Metro Lampung sama Banyuwangi. Wow. Jakarta kayaknya belum ada ya Prof? Belum. Metro itu piala wali kota. Wow.
luar biasa ya. Saya orang Balikpapan guys, tapi nggak ada kayak gitu-gitu ya guys. Bahkan mungkin wali kota saya nggak tahu Prof saya jualan fermenter. Iya, jadi itu nanti di Metro, nextnya di Lampung. Sorry, di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Kemungkinan bisa Banyuwangi dulu apa Banyuwangi Metro piala dulu? apa tuh, Prof? Itu dari komunitas sana. Oh, dari komunitas. Di Banyuwangi banyak petani juga kayaknya, Iya. Mam. Oh iya ya. Banyak. Kebetulan bupatinya teman baik kita. Wah. Kan habis Pak Azwar Anas, kemudian istrinya sekarang Mbak Dani. Oh. Itu kan teman baik. Oh iya. Nanti ke sana. Berarti memang Dan Banyuwangi emang luar biasa di bawah kepemimpinan beliau. Memang maju sekali. Jadi udah apa ya? Kayak Bali gitu ya. Hotelnya, lihat pantai apa, jadi cocok lah. iya memang. Memang wisata, tempat wisata di sana. Berarti nanti ada kampung aglonema ntar lagi di situ mau. Iya, nanti kita usulkan rame-rame. Iya, kita usulkan rame-rame. Ibu Bupati. Iya, berarti Kalau- enak banget ya. Kalau di Jakarta bukan kampung aglonema. Apa? Kayak yang di atas itu Istana Aglonema. Bener, Istana Aglonema tadi guys. Saya sampai bilang saya bisa tidur di situ ya. Guys. Bisa tidur, saya sampai ngorok saya di situ enak. Baru itu ada jam misting guys ya. Jam misting. jam misting. Yang saya minta sama suami ya. Itu bagus banget. Itu semua ya Mam ya, atas Prof bilang bikin Iya. bikin gini. Ya bahkan ininya juga apa namanya yang buat apa semuanya Prof yang ngarahkan. Jadi orang-orangnya, terus yang orang untuk mistingnya itu beliau yang memperkenalkan. Ini aja Bu mistingnya gini-gini gitu. Iya, canggih banget loh. Ya jadi kita udah alhamdulillah tinggal pakai aja, tinggal jadi, udah nggak nyari-nyari, nggak browsing-browsing Ih, gitu. capeknya, iya, Mam. Ada teman kolektor juga itu Bu Fajar juga akhirnya setelah lihat pakai misting. Besok saya mau ke sana. Oh iya, beliau waktu itu sempat nanya sih, terus tapi akhirnya beliau udah pasang kayaknya sama juga, Sudah ya kan pasang. misting ya. Ternyata banyak yang belum tahu juga gitu. Iya. Kalau di kita 2 kali karena panas. Kalau menurut Terus di Prof, lantai 3. ya jadi pagi jam 9 sama jam setengah 5 sore, setengah jam. Dulu kan gini, aduh setiap hari 2 kali sehari kebanyakan enggak kata Prof, karena panas. Dan medianya kan metannya poros ya, jadi nggak usah takut gitu. Tuh guys ya, jadi jangan takut main air ya Prof. Kalau dibilang Prof ini kandangnya Tuh, hujan. hujan. Kena hujan guys. Jadi kalau dibilang, ih kena hujan daunnya lonyot, kena bakteri. Oh padahal bukan kena hujan ya Mam, apa salah hujan? Ada asri putih punya saya di atas tuh dulu sakit terus dibawa ke tempat Prof kan, itu kena hujan, kena apa, jadi sehat. Wow. Jadi malah Bukan kadang salah kalau hujan. dimanja dikekepin malah rewel ya Prof. Tuh ya guys ya. Jadi itu cerita kita ya. Nanti mau kita ada acara di Jogja, baru habis itu kita nanti ada acara lagi tahun depan dengan Ya. Kamisan dan Prof Henry lagi ya, Prof Sari-Sari. Pokoknya ditunggu ya. Banyak akan ada event-event besar di dunia aglonema ya. Kita semua menyemarakan ya. Baik untuk teman-teman semuanya, youtubernya aglo, youtubernya yang buat media tanam sendiri juga ya. Saya juga semua saya bilang gini, kita memajukan dunia aglonema ini bersama. Betul. Ya. Bukan hanya aglonema, tanaman hias lain itu gampang guys. Aglonema ini yang harus kita kerjain sama-sama ya. Harus berbagi sharing, harus setiap orang ya punya cara masing-masing ya Prof. Iya. Setiap orang itu gardener itu punya cara masing-masing, tapi tujuannya tetap satu. Aglonemanya sehat guys. Semua kita ini sama-sama supaya membawa kebahagiaan dalam dunia aglonema ini. Betul. Ya, yang penting Dapat saudara baru, saudara baru, dapat keluarga, Dapat keluarga. punya keluarga di Balikpapan sekarang. Saya kalau kayak gini guys nggak ketemu guys, aduh iya. Sampai saya bilang aduh siapa saya ya guys. Oh, Gitu. enggak. Iya loh, bener siapa saya. Akhirnya di dunia aglo itu akhirnya malah jadi kenal gitu, jadi kenal Mamisan, kenal Prof Henry. Yang saya cuma lihat di foto, di video Iya. ya kan, lihat di YouTube. YouTube-nya orang ya kan. Sekarang masih bisa liput. Iya. Ya, aduh guys, oke, thank you ya Prof Henry, Oke. Prof Sari-Sari. Terima kasih Mami Isa. Terima kasih, Dok Evi, yang tim sudah membuka semua. rumahnya, ya guys.
itu Nirvana Sky Garden itu hanya dibuka di guys, tidak lebih dari 10 orang. Enggak. Karena memang kan letaknya juga kan karena di perumahan ya, Iya. jadi dan juga karena Terima kasih banyak, ya dengan Dok Evi kita berkeluarga. Terima Aduh, kasih sudah terima datang, matur nuwun. Iya. Prof Sari-Sari Iya. sekali lagi terima kasih. Insya Allah ketemu tahun depan. tahun depan Di acara yang di acara yang heboh gegap Pasti. gempita. Lebih Ya, heboh. insya Allah. Iya, lebih heboh. Makasih Mami San ya. Ya. Sehat selalu untuk Prof Hendri, untuk Amin, Mami San. amin. Oke, matur nuwun. Lancar segala sesuatunya. Terima kasih, ya. terima kasih. Pokoknya semuanya keluarganya bahagia, sehat selalu dah kita ini ya. Thank you ya guys. Jangan lupa di like videonya ya, di sharing ke teman-teman yang lain oleh dua tamu istimewa saya ini ya. Dan let's see you next time ya. Salam sehat, salam hijau dari Rumah Perwetan. Bye bye. Sarangi. Tahu nggak Bro Sarangi?